Selamat siang Pak Nur Rahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Ibu Ria, ibunya? Alhamdulillah sehat. Ya. Suasananya cerah banget ya, Bu. Ya, Pak. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Saya Nur Rahman sebagai observer di tugas demonstrasi kontekstual. Ya, di mana nanti ada Ibu Agustina Niati ya, sebagai coach dan Ibu sebagai coach ya, dan Ibu Ria Marudina sebagai coach. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya, Ibu Ria sama Ibu Nia, saya ada sedikit pertanyaan dulu untuk coachnya ini, untuk Ibu Ria ya. Yang pertama ini saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan ke bobot, Pak. Oh, jadi itu ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu ada 3 ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kompetensi mana, Bu, yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya ingin memberikan waktu pada dunia selaku koki agar dapat menemukan solusinya dalam menghadapi masalah dari dunia. Ya, jadi kompetensi secara spesifiknya itu adalah observasi mendengarkan aktif gitu ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Bu? Indikator ketercapaian nanti mungkin bisa dilihat dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh dunia. Jadi nanti terlihat bagaimana strategi apa yang akan diterapkan, kemudian solusi apa yang dunia dapatkan dari sesi coaching kali ini, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi indikator pengembangan ya, pengembangan dengan ini. Oke, baik Ibu, silakan untuk melaksanakan coaching. Saya di sini akan mengamati coaching yang Ibu laksanakan. Silakan, waktu sepenuhnya saya. Terima kasih Pak Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mbak Mia? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Meskipun pikiran saya ini agak kurang fokus, Bu. Banyak hal yang cukup membuat saya terpecah konsentrasi saya, Bu. Bu Ria sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat, Bunia. Oh iya, Bunia, sedang tidak fokus karena apa nih, Bu? Mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit di kesempatan kali ini. Semoga dari perbincangan kita kali ini nantinya bisa menemukan sesuatu hal yang mampu membuat dunia kembali fokus dan konsentrasi lagi. Terima kasih Bu Ria yang sudah mau meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan perbincangan atas permasalahan yang sedang saya hadapi di sini, sehingga nanti harapan saya adalah bahwa dari kegiatan ini kita bisa menemukan solusi dan saya bisa membawa dampak dan perubahan yang baik pada murid saya, Bu. Ya, baik Bu Nia. Sebelum kita mulai perbincangan, mari sejenak kita menenangkan diri dulu, memejamkan mata dan menarik nafas 3 kali kita ulang bersama. Mari kita laksanakan dulu. Ya, terima kasih Dunia. Bagaimana? Sudah lumayan fokusnya? Ya, sudah Bu. Ya. Oh ya Dunia, jadi permasalahan apa yang membuat Dunia itu sampai tidak fokus dan membuyarkan konsentrasi Dunia? Jadi begini Bu, kemarin kan seperti biasa di akhir bab otomatis saya melaksanakan penilaian harian ya Bu. Tapi setelah saya analisis
nilai penilaian harian mereka itu kok tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan saya, Bu. Padahal saya sudah merasa mengajar dengan cukup baik, tapi hasil yang saya dapatkan itu mereka hanya mendapatkan nilai persentase itu sebesar 65% untuk ketuntasan klasikalnya, Bu. Dan itu jauh di luar dari harapan saya. Seperti itu, Bu. Ya, baik Dunia. Jadi permasalahan yang Dunia hadapi saat ini, penilaian harian siswa kelas 7E setelah saya koreksi lebih jauh itu mendapatkan PH di bawah 75% ya, Bu? Iya, di bawah 85 ya, Bu. Di bawah 85%. Jika dibuat skala nih, Bu, 1 sampai 10, posisi pembelajaran Dunia sekarang itu dinilai berapa ya, Bu, kira-kira? Untuk posisi hasil pembelajaran saya berarti itu masih di skala 6, Bu. Skala 6 ya. Iya. Masih di skala 6. Maaf nih, Bu. Apakah baru kali ini penilaian harian murid kelas 7E Dunia ini jauh dari harapan Dunia? Oh. Baru kali ini, Bu. Biasanya yang saya dapatkan itu ya paling tidak secara klasikal mereka sampai ke 85%. Walaupun saya pun secara keseluruhannya tidak idealis ya, Bu, ya, tidak idealis mengharapkan 100% siswa saya semuanya di atas KKM. Tapi paling tidak saya ingin mengharapkan itu 85%, Bu, sesuai dengan ketuntasan secara klasikal siswa saya itu, Bu. Iya. Coba kita identifikasi bersama, Bu. Menurut Dunia sendiri, kira-kira hal-hal apa yang membuat Dunia itu penilaian harian siswanya itu kurang dari 85%, Bu? Iya, Bu. Saya sudah menanyakan kepada siswa di kelas 7E, kira-kira penyebabnya apa yang membuat penilaian harian mereka itu kok setelah dianalisis hanya 65%. Setelah saya tanyakan kepada mereka itu, yang pertama yang saya dapatkan adalah bahwa materi yang mereka pelajari di materi ini yaitu tentang tata surya itu materi yang cukup baru, dan itu banyak istilah-istilah yang menurut mereka masih baru dan belum bisa dipahami secara mendalam ya, Bu. Kemudian karena mereka waktu kelas 5 dan kelas 6 SD-nya itu kan pada saat pandemi COVID-19, jadi mereka pembelajarannya secara daring. Jadi secara intek pun mereka memang belum memiliki pengetahuan dasar dari materi yang saya ajarkan tersebut, Bu, yaitu tentang tata surya. Ya. Jadi tadi banyak istilah yang susah dipahami siswa, kemudian fenomena alam dan tata surya ini tidak langsung tidak dapat diamati. Nah, dari hasil refleksi dengan diri Dunia di kelas 7E ini, kira-kira tindakan perbaikan proses pembelajaran apa nih yang Dunia akan lakukan ke depannya? Ya. Jadi mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran remediasi, Bu, dengan membuat berbagai perubahan dari yang sudah saya laksanakan di pembelajaran reguler seperti biasanya. Jadi karena materi ini adalah materi yang cukup menurut mereka itu kurang bisa dipahami secara langsung karena fenomena ini fenomena alam kan, Bu, ya. Jadi yang pertama akan saya lakukan mungkin akan memvisualisasikan materi yang saya berikan dengan menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai. Jadi di sini saya akan berkolaborasi juga dengan guru BK untuk mengidentifikasi gaya belajar masing-masing peserta didik di kelas 7E, Bu. Jadi karena kemarin kan untuk materi tata surya itu membutuhkan membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam ya, Bu. Jadi saya berinisiatif kira-kira mereka nanti kalau pembelajaran remediasinya ini kita menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengutamakan minat dan bakat mereka, mungkin ini akan membawa dampak yang lebih maksimal lagi untuk hasil belajar mereka nantinya. Ya, baik sekali Dunia. Ada beberapa hal tadi yang akan Dunia laksanakan. Tadi ada pembelajaran remediasi, kemudian berkolaborasi dengan guru BK. Kira-kira dari kedua hal tersebut
tantangan apa yang akan dunia hadapi dan bagaimana cara dunia mengatasi tantangan tersebut agar tidak menjadi hambatan. Oke, tantangan yang saya hadapi dalam hal ini pastinya dalam pembuatan media pembelajarannya, Bu. Jadi saya harus mempelajari aplikasi-aplikasinya. Kemudian tantangan yang kedua ini adalah bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan guru BK untuk mengidentifikasi gaya belajar. Jadi solusi yang saya hadapi ya saya akan mempelajari aplikasi-aplikasi yang bisa saya gunakan untuk membuat media pembelajaran untuk memvisualisasikan. Kemudian yang kedua adalah saya akan segera melaksanakan kolaborasi dengan guru BK terkait media apa yang bisa saya gunakan, cara apa yang bisa saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar dan minat bakat mereka, Bu. Bagus sekali rencana yang akan Bunia lakukan, yang tadi melibatkan pihak yang terkait, kemudian adakah daya dukung lain yang bisa membantu Bunia, misalnya sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi gaya belajar serta minat dan bakat murid ini? Ya, pastinya, Bu. Untuk sarana dan prasarana jelas berarti saya harus menggunakan media-media bantuan seperti LCD, kemudian yang lainnya sarana dan prasarana lainnya adalah saya menggunakan HP Android dan itu yang harus saya segera harus segera saya persiapkan lebih awal, Bu. Oke, Bunia, bagus sekali apa yang sudah Ibu rencanakan ini ya, Bu. Kira-kira komitmen apa yang bisa Bunia lakukan untuk melaksanakan rencana remediasi pembelajaran ini? Ya, komitmen yang saya rencanakan ya pastinya saya akan membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan hasil identifikasi saya selama di perbaikan di pembelajaran sebelumnya, kemudian segera membuat media pembelajaran dan membuat modul ajar yang sesuai dengan hasil identifikasi saya bersama rekan saya dari guru BK terkait gaya belajar serta minat dan bakat mereka. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung saya nanti pada saat proses pembelajaran remediasinya. Seperti itu, Bu. Komitmennya sudah luar biasa sekali ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa dilaksanakan? Nah, insya Allah untuk pelaksanaannya karena minggu depan ini kita sudah mulai penilaian tengah semester, berarti nanti akan saya laksanakan 2 minggu ke depan, Bu. 2 minggu ke depan akan saya laksanakan pembelajaran remediasi dari materi yang akan saya ajarkan ini. Ya, baik sekali Bunia. Menurut Bunia, apa sih yang Bunia dapatkan dari perbincangan kita kali ini sesuai dengan tujuan awal atau bagaimana, Bu? Ya, dari perbincangan kali ini saya mendapatkan banyak hal, terutama ya memang solusi yang saya dapatkan, Bu. Jadi dengan berbincang dengan Bu Ria, saya akhirnya mendapatkan penguatan dari dari rencana-rencana yang sudah saya susun sebelumnya. Oke, Bunia, 2 minggu ke depan kita berjumpa lagi. Saya tidak sabar menunggu hasilnya. Semoga sesuai dengan ekspektasi dan harapan dari dunia bahwa pembelajaran beremediasi yang terencana dengan sangat baik ini bisa meningkatkan hasil belajar murid Ibu. Sampai di sini dulu ya, Bu, perbincangan kita. Semoga lain kesempatan kita bisa kembali. Ya, terima kasih Bu Ria, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, proses coaching yang sangat bagus ya, sangat menarik sekali. Tadi dimana yang bertugas sebagai coach Ibu Ria dan coachnya ibu-ibunya ya sudah terlihat sekali. Tapi sedikit saya ingin bertanya kepada coach ya, Ibu Ria. Tadi pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah dilakukan apa belum ya, Bu? Ya, sudah Pak. Tadi bisa dilihat dari rencana aksi yang dilakukan oleh Bunia, tadi sudah dapat mengatasi masalahnya sendiri. Jadi dia menemukan solusinya sendiri Pak dari permasalahannya. Iya, jadi tadi sudah dilakukan dan saya juga sudah melihatnya sendiri ya, sebagai observer. Tadi dari masalah-masalah dunia itu juga sudah
menemukan solusinya sendiri dari masalah sendiri ya Bu. Ya sedikit saya menyampaikan catatan ya Bu, catatan dari tadi saya sebagai pengamat selama mengamati proses coaching yang Buria dan Bu Nia lakukan. Itu tadi sudah alur ceritanya sudah balik, ya sudah muncul, sudah terlihat, juga tidak ada penilaian dan asumsi yang diberikan oleh coach kepada coachnya, ya sudah bebas dari penilaian dan asumsi dan sudah terfokus pada area yang diinginkan oleh coach. Seperti itu ya Bu, itu hasil pengamatan saya. Kemudian saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu? Ya, selain tadi mendengarkan aktif, saya ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot Pak, di mana nanti bisa menggali ide-ide yang lebih dalam dari coach sehingga menemukan solusi yang luar biasa dari permasalahan. Iya, jadi itu yang ingin Ibu kembangkan ya, ingin mengembangkan lagi sebuah pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu ya Bu, dari sesi coaching yang sekarang ini. Ya, terima kasih Bu Ria, Bu Nia atas coachingnya pada siang hari ini, dan semoga apa yang sudah kita laksanakan kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing, coaching yang sudah sangat baik. Semoga nanti kita bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu ya untuk sesi coaching kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan butuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.